kan menjadi generasi yang sangat tech savvy, sangat technology wise, expert, cepet gitu. Di satu sisi banyak hal yang ingin dieksplor, tapi di satu sisi mungkin banyak hal-hal yang menjadi ketakutan-ketakutan. Ada nggak sih perasaan-perasaan itu ketika kamu sekarang di usia sekarang nih 16 tahun, going 17? Rasa ketakutan, ketidaknyamanan dalam mengeksplorasi diri. Oh pasti sih. I think maksudnya karena memang sekarang aku juga baru mau 17 tahun dan still ongoing perubahan dari ya anak-anak ke remaja dan to adulting itu kayak growing up Young is not adult. an easy thing. Young adult ya, bukan adulting. Bukan adulting belum. Cuman ya growing up isn't an easy thing gitu pasti karena ya seru tapi juga a lot of scary things tentang knowing ourselves dan apa ya, I think nomor satu yang selalu aku coba untuk learn everyday itu gimana caranya aku comfortable sama diri aku sendiri dan juga love myself to the fullest. I think itu selalu menjadi hal yang aku pikirin dan banyak juga ketakutan maksudnya. Tapi dengan mengenali diri aku lebih mungkin aku juga bisa lebih tahu cara ngatasinnya gitu. Jadi I think growing up and learning about yourself is such a beautiful thing karena itu sih. Jadi kita bisa love ourselves because we're enough the way we are gitu. Apa saja sih ketakutan-ketakutan yang selalu menghantui pikiran-pikiran kamu dalam proses ini? Oke, jadi kalau misalnya ketakutan tuh, aku tuh ada kecenderungannya, ini bukan cuma aku doang, pasti semua people my age dan ya semua orang rata-rata pasti ada yang namanya overthinking kan. I think ini jadi beda banget dari yang dulu pas aku kecil. Aku tuh dulu sangat carefree, gak pernah mikirin apa yang orang lain pikirin tentang aku. Terus sekarang aku udah mau 17 tahun, I grow up, aku lebih mikirin kan kayak kira-kira orang ini suka gak ya sama aku, kalau misal aku kayak gini aneh gak ya. Jadi itu ketakutan yang sampai sekarang sebenarnya masih aku rasain sih. Itu sih ketakutan yang tetap masih ada, cuman I'm learning day by day untuk tidak terlalu mikirin itu sih. Apa sih proses rasa dalam diri kamu ya ketika ketakutan-ketakutan itu selalu menyelimuti diri kamu? Rasanya gimana ya, apalagi dalam kayak dunia acting dan juga nyanyi ya, I think ini hal yang gimana caranya sampai sekarang aku juga learn untuk enggak atasinnya gimana, karena emang termasuk juga dalam transisi dari aku anak-anak, memang di dunia entertainment kan aku mulainya dari aku 10 tahun kan. Iya. Dan itu tuh beda gitu sama yang aku rasain sekarang. Dulu pas kecil main film ataupun nyanyi tuh gak pernah mikirin kira-kira aku actingnya bagus atau enggak, aku nyanyinya nanti kira-kira bagus atau enggak, orang-orang enjoy enggak sama performance aku. Dulu tuh aku nganggep semuanya ya kayak karena masih anak kecil kayak main-main, kayak playdate gitu, having fun gitu kan. Kayak ketika kita kecil tuh selalu kayak gitu mikirnya, jadi gak pernah ada pikiran yang terlalu deep tentang anything gitu kan. Jadi kayak beda gitu sama yang sekarang aku rasa dengan overthinking ini dalam, ya termasuk dalam my everyday life, dalam nyanyi pun, dalam acting pun. Jadi itu sih selalu ada rasa itu ketika misalnya aku mau nyanyi atau acting gitu. Tapi ya back then again harus ngenalin diri sendiri gimana caranya aku ngatasin itu sih. Anak-anak di usia kamu yang saya tahu, karena saya juga punya anak paling kecil perempuan ya, satu-satunya itu 14 tahun, mau 15 tahun. Anak kami yang paling kecil ini belum punya pacar. Sangat picky. Gitu. Aku pun. Oh ya? Aku pun belum pernah. Malah belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Merajut cinta? Belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Jadi aku bisa relate sama anakmu. Aku belum pernah pun, sedikit FOMO sih. Tapi sebenarnya kayak gimana ya? Kalau punya pacar tuh, ya aku nggak tahu ya rasanya gimana, karena pun teman-teman dekat aku tuh semuanya udah maksudnya minimal pernah lah sekali ataupun lebih punya pacar atau deket sama seseorang. Tapi aku sendiri tuh belum pernah ngalamin itu, jadi I don't really know how it feels like. Tapi kadang suka FOMO juga sih. FOMO kayak gimana sih rasanya, terus kadang-kadang suka mikir kayak did I do something wrong, kenapa ya nggak ada yang nothing is going on with my life gitu. Tapi kayak ya udahlah ya gitu. Maksudnya aku juga masih dalam proses lebih pengen fokus sama diri aku sendiri sih kalau sekarang ya, sebelum misalnya punya pacar gitu kalau aku. Oke.
Dan itu membuat kamu bisa lebih eksploratif kan? Mengenal diri dan mengembangkan potensi diri kamu dengan kesempatan yang ada di depan mata kamu saat ini yang harus kamu bina terus-menerus gitu ya. Iya, benar-benar. That's what yang aku pengen lakuin dulu sih for now, yang aku fokusin. Karena ada yang bilang kalau jatuh cinta itu menderita. Love is blinding. Love is blinding. Maksudnya aku pun yang belum pernah pacaran tapi pernah naksir orang tuh ya kerasa lah dampaknya kalau misalnya lagi naksir sama orang. I think love is very blinding. Waktu kamu naksir, dia naksir kamu juga nggak? Ya pernah iya. Ini serius nanya, beneran. pernah ada yang suka juga. Cuman ya nothing really ended up. Ada yang terjadi gitu loh. Jadi gimana ya, nggak tahu rasanya gimana kalau misalnya beneran pacaran gitu. Padahal perasaan cinta itu bisa jadi kekuatan baru dalam berkarya kan. Nah iya, itu juga sebenarnya aku juga mikirin itu sih. Karena sebagai orang yang belum pernah pacaran, mungkin pikiran aku tentang love itu belum terlalu banyak lah pengalaman aku. Jadi kalau misalnya mau belajar tentang nulis lagu ataupun dalam acting, terus kita ngerasain gimana karakter yang lagi jatuh cinta atau nulis lagu tentang love, I think my perspective tuh masih sangat shallow di situ karena belum pernah pacaran gitu. Kalau misalnya membayangkan pacar ideal ya, kayak apa sih? Pacar ideal. Aduh. Ada dong, ada nggak sih fantasi itu? Kayaknya semua orang punya standards ya. Silakan. Tapi kalau aku sendiri sih biasanya kalau misalnya pun suka sama orang, it's not always kayak, kan kadang-kadang ada orang yang spesifik banget gitu yang kayak, oh cowoknya harus lebih tinggi dari aku, harus suka apa, harus dia atletik, harus dia suka musik. Kalau aku sendiri sih dalam pengalaman aku kalau misalnya pernah naksir sama orang tuh biasanya lebih ke matter of ya nyambung dalam ngobrol, terus dia bisa bikin ya comfortable aja with each other's condition, each other's apa sih namanya, kok jadi lupa ya point katanya, of view? Each other's bukan dampingan apa sih, kayak comfortable with each other when you're together gitu. Itu lebih ke situ sih, dan ya obrolannya nyambung dan dia seru. Tapi ya kalau aku sih standarnya biasanya gitu sih. When I like someone kadang-kadang suka beda-beda gitu. Tapi kayak kalau nyambung aja gitu. Kalau aku ya. Bukannya dengan pekerjaan kamu dan kamu ada di spotlight ini banyak sekali kumbang-kumbang berdatangan ingin mendekat. Gimana ya? Pasti ada pernah juga misalnya yang punya interest yang sama aku kayak di musik ataupun acting. Cuman ya pernah juga ada yang di luar itu, karena kan maksudnya aku nggak hanya acting dan nyanyi tapi sekolah juga kan, jadi pernah juga yang di sekolah. Jadi it's not really harus ada standar yang pakem banget nanti harus kayak gimana, cuman yang penting sih kalau aku nyaman ngobrolnya dan being with each other sih. Oke. Saya nggak pernah membayangkan, saya adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Saya tidak pernah membayangkan kalau saya the only child. Ceritain dong, gimana sih rasanya? Iya. Sendiri gitu. Sendiri ya. Kasih sayang penuh. Tapi penuh. Sendiri. Ya dari kecil kan emang I'm the only child. Jadi memang ya when you're the only child, I think fokusnya memang your parents, both of them, your dad, your mom tuh semua ke ya anak mereka satu-satunya dong ke aku. Ya itu menjadi hal yang aku syukurin banget. Cuman kadang-kadang tuh apa ya, I feel quite lonely juga di rumah, kadang-kadang gak punya temen buat ngobrol selain my parents ya. Kayak aku suka dengar cerita dari teman-teman aku, kalau misalnya mereka punya kakak tuh bisa cerita tentang masalah-masalah mereka. Terus gimana ya, ya ada someone to talk to at home. Kalau aku kan nggak ada kan, cuma aku dan my parents. Jadi itu sih sebenarnya yang mungkin beda. Tapi kadang-kadang juga ada teman-teman aku yang punya adik, terus adiknya tuh yang masih kecil, yang masih SD, terus suka berantem gitu loh. Jadi kadang-kadang dan berantemnya tuh kalau aku lihat tuh kocak banget, yang sampai nyebelin gitu. Terus teman-teman aku yang komplain karena mereka kakaknya kayak, jadinya aku nih yang disalahin, padahal dia yang salah, jadi kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang udah kalau dengar cerita dari teman-teman aku yang jadi kakak, jadi apa ya, bersyukur juga nih ternyata aku jadi anak sendiri gitu. Kadang-kadang suka gitu, nggak ada konflik. Cuman I think the one thing yang I will be missing when I'm older later, kalau misalnya aku emang anak tunggal, kayak mamaku kan dia kan 2 bersaudara kan, jadi
I think you'll have each other gitu loh when you're older. Kayak misalnya when you're with your family kalau udah tua, misalnya ngurusin orang tua gitu kan. Kamu mikirin sampai sejauh itu? Nggak tahu, aku karena ngelihat mamaku sama kak adiknya aja sih. Kayak dekat dan juga saling have each other's backs gitu. I think that's gonna be something yang aku nggak bisa punya karena aku kan anak tunggal kan. Gitu. Tapi kan kamu pertemanan itu bisa menjadi lebih dekat daripada saudara kan? Nah, pertemanan itu dia, benar-benar bisa. Saudara kandung ya. Teman. Terus kayak misalnya kedua orang tua tuh menjadi lebih protektif nggak sih karena kamu perempuan, kamu sedang bertumbuh, kamu cantik, kamu berbakat. I think protective. I think pasti semua orang tua protektif ya. Tapi kalau misalnya orang tua aku tuh mereka yang pasti ngasih tahu dan making sure that I learn apa yang benar apa yang enggak. Karena kan in the end nanti kan pasti aku yang ngejalanin hidup aku sendiri. Ya kan, aku harus make my own decisions. Jadi ya make sure juga aku bisa ngerti what's the best for me and what's yang harus di-avoid tuh apa kira-kira. Tapi ya protektif sih iya sih, dan memang aku masih sering cerita sama orang tua aku. Jadi ya tapi aku ngerasa very grateful karena mereka selalu bantu aku learn something new every day.